Haleluya. Shalom. Shalom. 2019 dibanding 2018 kira-kira gimana Bapak Ibu? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik? Are you sure? Secara imanen ya Anda boleh berkata bahwa 2019 itu akan lebih baik daripada 2018. 2019 adalah the year of the new birth. Itu yang kita percaya bahwa itu secara iman kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau ingatkan bahwa engkau hidup di dalam ranah dunia yang berputar di ranah natural. Katakan sama saya natural. Katakan sama saya natural. Segala sesuatu yang ada di ranah natural maka akan taat pada satu hukum. Itu mutlak. Hukumnya apa namanya? Hukum kemerosotan. Apapun yang ada dalam dunia merosot. Maka kalau Anda ambil atau menginvestasikan sesuatu, beli barang, maka biasanya accounting Anda mencatat dan kemudian didepresiasi atau diamortisasi. Diturunkan nilainya. Kenapa? Karena tidak ada barang di dalam dunia ini di ranah natural yang tidak taat pada hukum kemerosotan. Amin. Amin. Salam kanan kiri bilang, termasuk kamu. Bapak Ibu merosot? Iyalah. Waktu SMA lari 400 meter kayaknya tenang-tenang aja, betul nggak? Ya, ada ibu-ibu bilang gini sama saya, Pak, dulu badan saya segini Pak. Saya sambil lihat dia kenapa bisa jadi begini. Badan saya segini Pak. Kok sekarang bisa jadi segini? Itu yang saya nggak tahu Pak. Dulu saya makan apa aja nggak gemuk Pak. Tapi hari ini belum makan. Baru lihat menu Pak. Berat badan nambah. Why? Metabolisme Anda turun Bapak Ibu. Amin. Seiringnya usia, maka metabolisme saudara turun. Jangan heran kalau dulu Anda nggak pernah peduli sama yang namanya kolesterol. Mulai umur 40 tahun Anda sudah harus peduli sama kolesterol. Anda nggak peduli sama gula, Anda nggak peduli sama trigliserid, Anda nggak peduli sama banyak hal. Tetapi kalau sudah usianya menua, maka itu semua Anda harus perhatikan. Kenapa? Mau tidak mau kondisi badan saudara merosot. Yang hari ini ubanan, waktu lahir ubanan enggak? Ada yang lahir udah ubanan? Enggak. Kenapa itu muncul itu uban? Karena kita merosot. Satu kali nanti kita harus tinggalkan dunia ini kok. One day. Nah, Anda bergerak di ranah natural, dunia juga sama. Makin ke sini, dunia juga mengalami kemerosotan. Amin. Ya. Zaman tahun-tahun saya pertama kali masuk airline itu di tahun-tahun 90. 90 saya pertama kali join dengan Garuda Indonesia. Karena Merpati waktu itu membentuk yang namanya Merpati Garuda Group. Maka pilot-pilot Merpati masuk ke Garuda untuk di-train. Dan saya termasuk orang salah satunya. Dulu saya terbang pertama kali pakai pesawat DC-9. Dan di pesawat saya ada 2 buku, tebalnya segini, namanya buku performance. Buku performance itu dibagi 2. Performance for dry season and performance for wet season. Performance buat apa? Untuk mengetahui panjang landasan kita berapa, berat yang bisa kita angkut berapa, kita butuh bahan bakar berapa dari rute ini ke rute itu. Tetapi buku itu hari ini nggak ada. Kenapa? Karena buku itu udah nggak kepake. Kalau dulu kepake, gampang. Kapan saya pakai yang wet season? Kalau saya terbang di bulan yang ber. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari nggak ada ya. Januari, Februari. Maret ke sana, dry season. That's it. Buku itu sekarang nggak ada. Kenapa? Karena sekarang bulan April, bulan Mei Anda masih kena hujan. Anda menyadari nggak? Iklim hari ini udah nggak bisa dipredik.
unpredicted. Yang di depan ini teman saya ini masih kerja di Lion, dia bagian hitung performance. Sekarang gimana performance-nya? Ya udah as it is saja. Based on forecast untuk besok aja. Ya, gitu ya. Baru kemudian dihitung. Jadi kita nggak bisa bikin planning based on wet season and dry season. Nggak bisa. Ngerti maksudnya? Kenapa? Semakin uncertain. Semakin tidak karu-karuan. Anda kalau mau ngerasain sensasi temperatur di bawah nol, nggak usah ke kutub. Anda cukup ke Wonosobo, di Lembah Dieng. Saudara tahu nggak? Kemarin suhunya sempat sampai minus 14. Itu es. Di ladang itu es, semuanya es, jadi es. Orang masuk situ, bayangin. Di tengah-tengah Indonesia dan musim kemarau pula. Ada minus 14 di situ. Ranah natural. Dunia makin hari makin lelah berputar guys. Amin? Amin? Iya. Nah, kalau Anda sedang bergerak di ranah natural, maka apa yang terjadi? Anda bisa kehilangan apapun, kapanpun. Anda suka atau tidak, Anda siap atau tidak, they don't care. Yang namanya persoalan, yang namanya bencana, tidak pernah permisi ketok pintu dulu. Gak pernah. Siapa yang nyangka seorang mahasiswi, dia baru saja dropping off papahnya di airport, kira-kira jam 5 pagi, jam 5 kurang, papanya mau ke Pangkal Pinang. Hati-hati ya, iya Pi, kamu juga hati-hati ya. Ini kamu sendirian nanti ini masih gelap ya. Akhirnya dia langsung ke kampus tanpa dengerin berita. Sampai di kampus heboh. Apa? Lion Air hilang, Lion Air hilang. Lion kemana? Ke Pangkal Pinang. Hah? Yang jam berapa? Yang jam 6. What? Papa saya ada di sana. Dan sampai hari ini dia gak pernah lagi ketemu sama papahnya. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Amin. Kenapa? Karena kita berdiri di ranah natural. Katakan sama saya natural. Amin. Iya. Hukum-hukum itu, matematis itu mengikat. Itu yang Anda harus sadar. Betul secara imanen, secara iman engkau boleh berkata 2019 akan lebih baik. Kenapa? Karena ada intervensi satu pribadi yang supranatural. Amin, yang akan menolong kita. Tetapi dunianya sendiri bergerak menurun Bapak Ibu. Makanya kalau cintamu, kebahagiaanmu engkau letakkan di dalam dunia ini, maka saya pastikan kebahagiaanmu juga pasti akan menurun. Handphone yang engkau beli hari ini harga 24 juta yang kau bisa banggakan itu. Maka tunggulah kira-kira 4 atau 5 bulan. Dia sudah tidak membawa sukacita yang sama dengan waktu pertama kali Anda beli. Iya gak saudara? Amin. Mobil yang tercanggih yang kau beli itu satu kali nanti pasti akan menjadi mobil kuno. Kenapa? Karena sudah keluar yang baru. Itulah yang dirasakan sama penulis pengkhotbah. Sia-sia usaha menjaring angin. Sebuah putaran yang sebetulnya kalau Anda ikutin, Anda nikmat, itu semuanya sia-sia. Siapa yang nyangka gitu, Anda bisa kehilangan kekasih saudara. Makanya Pak Bu, kalau masih ada keluargamu dan engkau masih punya waktu berkumpul, saya saran nih, ya, nikmati waktu-waktu itu. Nikmati. Jangan dibuang hanya dengan berkelahi Bapak Ibu. Hanya masalah mau makan apa, gue pengen mie, gue lagi pengen nasi goreng. Gak bisa, mie paling enak. Enggak, nasi goreng nih kayaknya kalau gak kena nasi gak enak. Gak bisa. Akhirnya apa? Balik gak jadi makan saudara. Sia-sia banget. Anda masing-masing duduk dalam satu meja, pegang gadget masing-masing. Bahasa saya itu adalah generation stupid. Kenapa stupid?
yang deket lu ngajak ngobrol. Nggak ada yang ngobrol masing-masing. Nggak ada yang ngobrol. Yang jauh diajak chatting. Apa kabar bro? Baik. Lu lagi di mana? Ini lo sebelah kita ada orang. Stupid nggak? Salam kanan kiri. Itu bukan kita. Amin saudara. Itu bukan kita. Kenapa? Saya bilang sama anak-anak saya gini, guys. Kalau kita lagi ngumpul, kita bikin happening yuk. Kita nikmatin yuk, kita bikin enak yuk, kita enjoy yuk. Kenapa? Karena hari ini papa ada. Next an hour, papamu belum tentu ada bersama dengan kalian. Kamu ada buat papa hari ini. Satu kali nanti, mungkin 1-2 jam, tidak ada yang bisa jamun. Kamu masih tetap ada untuk papa. Amin saudara. So kalau masih ada waktu, enjoy. Nikmati itu. Amin. Karena engkau bisa kehilangan apapun dan Anda bisa kehilangan kesehatan Anda enggak? Bisa. Oh enggak Pak, saya udah olahraga, jaga kesehatan, minum vitamin. Saya punya teman, seorang pastor juga. Badannya besar, hobinya fitness. Kalau makan sama dia rewel. Kenapa? Itu daging merah, harus merah. Ada putihnya dikit dikelentek Pak. Saking gak maunya kesenggol lemak. Terus ini itu, pokoknya repot deh. Olahraganya gak pernah terlambat, merokok enggak, minum enggak. Tiba-tiba dia gak bisa pelayanan lagi. Why? Karena dia divonis kena leukemia. Tapi hari ini dia sudah kembali dan dia sudah mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat dia. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ada momen di mana sepertinya semua oke kok Pak. Saya udah menjaga, tapi tiba-tiba kesehatan itu hilang. Anda bisa kehilangan uang saudara, kekayaan saudara. Dalam waktu singkat Anda bisa ngomong gini, oh tenang Pak, kekayaan saya nggak habis dimakan 7 turunan. Belum sampai 7 turunan. Sudah habis di tangan saudara. Bisa nggak? Bisa. Jangan terlalu mengandalkan dunia ini. Ini ranah natural. Anda tahu negara terkaya di dunia namanya apa? Yang Anda tahu? Apa? Saya mau kasih tahu ya. Venezuela. Itu negara terkaya di dunia. Kenapa? Karena dia punya cadangan minyak terbesar di dunia. Hari ini negara itu lagi ngapain? Hari ini negara itu bankrupt, bangkrut. 2014 harga minyak turun. Ternyata orang lain survive karena dia punya komoditas lain selain minyak. Dia hanya minyak, begitu turun harga minyak habis dia. Akhirnya apa? Semua kesejahteraan, semua tunjangan, semua subsidi dipotong. Terjadi akhirnya apa? Inflasi. Inflasinya berapa? 16 juta %. Kira-kira kalau Anda mau bayangin gini loh. Gini. Kalau Anda beli ayam 1 ekor, ya kan, di Venezuela harganya 14 juta. 1 ekor. Anda beli 10, ya kan, dapat Avanza. Bankrupt. Akhirnya apa? Bolivar mata uangnya dibuang, nggak laku. Dibuang di jalan. Mereka gimana caranya hidup? Mereka kembali kepada sistem purba. Apa? Barter. Bro, punya apa bro? Garam. Oke bro, gue minta separuh deh. Boleh. You punya apa? Saya punya ayam nih. Ya udah, garam separuh, ayam 1. Sini, tuker. Gak cukup, akhirnya mereka ngantri. Tetapi dasar orang tukang hoax. Begitu ada foto uang di jalan, ada foto orang ngantri, dia bikin hoax. Apa? Akhir zaman sudah dekat. Bolivia tidak lagi
menggunakan mata uang. Sudah diganti pakai chip, katanya. Saya bilang, chip mang bu. Saya kasih. Beritanya, salah, enggak. Itu karena apa? Karena negara ini bangkrut. Negara yang terkaya bisa bangkrut, apalagi cuma Anda. Amin, saudara? Amin. Iya. Anda bisa kehilangan pekerjaan? Bisa. Siapa yang nyangka sih 8 bulan yang lalu pegawai Pemda Amerika nggak gajian? Pegawai Pemda Amerika Serikat loh. Ini bukan pegawai Pemda Meruya. Amerika Serikat guys, negara adidaya. Pemerintahnya sama ininya nggak klop, akhirnya nggak keluar tuh uang. Mereka suffer. Semua yang namanya public service stop. Beberapa public service utama stop. Kenapa? Karena Pemdanya nggak dibayar. Aparatnya nggak dibayar. This is the world, Bapak Ibu. Tetapi saya mau kasih tahu firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 yuk. Semua bisa hilang dalam hidupmu. Tetapi Alkitab berkata sama kita hari ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang. Ada satu hal yang gak boleh hilang. Orang bisa tipu kita. Kekayaan yang tadi ada jadi gak ada. Segala sesuatu, kita bisa ngerasain yang namanya tiba-tiba hidup tuh jungkir balik Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan bilang begini, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Yang kompak. Sesama biskota dilarang saling. Ya, jangan kalah sama biskota. 2, 3, apa katanya? Orang. Amsal 18 ayat yang ke-14. Ya, nggak apa-apa. Jangan dihakimi dong. Ntar rame-rame lu salipin lagi. Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang? Iya. Apa aja boleh hilang guys. Selama semangat tidak hilang dalam hidupmu, hidupmu akan baik-baik saja. Amin saudara. Satu yang gak boleh hilang, apa namanya? Kesehatan boleh hilang, orang terkasih boleh meninggalkan kita. Kekayaan kita bisa hilang, pekerjaan kita bisa gak ada lagi, kesehatan kita bisa amburadul. Saya mau kasih tahu selama semangat kita masih ada, maka hidupmu pasti akan baik-baik saja. Jadi hari ini jangan kehilangan semangat. Keep up your spirit. Itu yang paling penting. Kondisi dari luar Anda gak bisa kendalikan, tetapi respon engkau punya kendali atasnya. Amin. Oleh sebab itu hari ini, selama semangat, Jurnal Kesehatan berkata 99% penyintas kanker. Tahu penyintas kanker gak? Gak pernah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar nih. Penyintas itu bahasa Inggrisnya survivor. Mereka yang selamat. Jadi penyintas kanker itu mereka yang selamat dari kanker. Penyintas kebakaran itu artinya orang yang selamat dari kebakaran. Penyintas kanker, cancer, 99% bukan karena dokter yang hebat, obat yang canggih, alat yang canggih. Enggak. 99% sembuh. Karena apa? Karena semangat hidup yang masih tetap ada. Amin, saudara. Makanya kalau ada apapun perhatikan. Orang kalau ada dalam kondisi terpuruk, saya cuma bisa satu, apa? Keep up your spirit. Keep up your spirit. Selama engkau masih punya semangat, pasti engkau akan bangkit. Amin saudara. Yuk bilang sama saya, gagal itu biasa. Lagi-lagi, gagal itu biasa. Salam kiri kanan, depan belakang minimal 4 orang, gak sampai 4 orang gak masuk surga. Ya bilang sama dia, gagal itu biasa bro. Gak ada orang yang berhasil terus. Amin saudara. Gak ada orang sukses yang gak pernah gagal. Setuju saudara? Amin.
Tetapi buat saya yang spesial adalah bangkit dari kegagalan. Itu baru luar biasa. Amin, saudara. Dan saya percaya yang di KTM, apapun boleh terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau pastikan, engkau pasti bangkit. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Haleluya. Waktu saya ngomong soal semangat, saya teringat satu kisah dari seorang yang bernama Sanders. Siapa dia? Sanders itu pemilik dari apa? Kentucky Fried Chicken, KFC. Dia pemilik dari KFC. Kenapa saya mau ambil model dia? Saudara tahu nggak? Anda kalau lihat orang sukses jangan gini, waduh Kentucky Fried Chicken hebat ya. Di China mainland saja, itu outletnya kalau nggak salah, itu ada sekitar 16.000 atau something. Anda bisa bayangin nggak kalau seluruh dunia ini, kira-kira berapa uang yang ngalir ke koceknya si Sanders? Tapi udah mati sih ya. Keluarganya deh. Berapa? Mungkin hampir-hampir kayak Bill Gates kayaknya. Ya. Asal Anda makan ayam satu nih, sebagian ngalir tuh ke kantongnya dia. Ribuan outlet. Itu kalau Anda lihat orang sukses tuh begitu. Cuman itu sebetulnya cuman gunung es. Anda harus lihat di bawahnya Pak. Di bawahnya tuh ada penderitaan, ada air mata, ada kesengsaraan, ada ketegaran, ada semangat yang dipelihara. Amin saudara? Amin. Waktu saya lihat kisahnya, ya ampun yang namanya Sanders, itu hidupnya pahit Pak. Pahit. Dan Anda tahu nggak, yang keterima sama orang di dunia ini, sekarang, itu resep keberapa? Pernah ada yang baca nggak? Resep ke-1010. Artinya seorang Sanders waktu dia mau jualan ayam goreng, dia mengalami 1009 kali kegagalan. Yang udah gagal 1000 angkat tangan. Yang pernah gagal 1000 kali. Hah? Yang pernah gagal 100 kali. Jarang Pak. Kegagalan kita nih kadang-kadang kapok sama kegagalan-kegagalan yang baru 1-2 kali. Udahlah, udah 3 kali, udah cukup. Ngomong-ngomong nih, kenapa yang namanya paranormal atau dukun selalu dibilangnya orang pinter? Anda tahu alasannya? Salam kanan kiri bilang gini, karena yang datang orang bego. Itu saudara. Itu aja alasannya. Amin saudara, amin. Iya, lu kalau datang ke dukun orang bego. Kalau Sanders, orang Indonesia kegagalan ke-8 dia mulai pikir, waduh ini kayaknya antara hari lahir gue salah nih, gue gak cocok sama bisnis ayam katanya. Mulai datang sama suhu, guru, suhu, coba deh, gue nih kan lahirnya 23 Maret itu Jumat Kliwon nih. Ya, kira-kira cocok gak sih sama saya mau dagang ayam nih? Suhunya ngeliat, dia bilang, lu gak cocok lu dagang ayam. Hah? Kok bisa? Kalau gue lihat dari model hidung lu nih, ya gue kasih tahu nih, lu cocoknya bisnis yang berkaitan sama udara. Emang kenapa suhu? Lobang hidung lu gede banget. Karena suhu yang ngomong, dia gini, oh iya, amin suhu. Dasar be, haleluya. Dia terus tuh, saya mencoba membayangkan 1009 kali kegagalan Pak. I cannot imagine. Kentucky setelah saya lihat ternyata bukan kota yang besar. Kira-kira dia nawarin door to door, kegagalan yang ke-200 deh. Itu hampir semua penduduk Kentucky kota itu sudah tahu bahwa Sanders tukang ayam yang gagal. Tukang ayam yang ayamnya gak enak. Amin saudara. Lagi ada arisan tiba-tiba tok, terek. Oh ya sebentar, siapa sih? Ini si Sanders katanya. Apaan? Nawarin ayam ya? Ayamnya gak enak. Amin. Ini udah mulut ke mulut nih. Ayam gak enak Pak. Anda bisa bayangkan kan? Tetapi Sanders gak patah semangat. Dia terus, dia buat, dia modifikasi lagi. Jual lagi, gak bisa, jual lagi.
seresep ke 1010 baru membawa dia sampai berhasil seperti hari ini. Amin Bapak Ibu. Makanya gak salah kalau Alkitab berkata, kalau engkau kehilangan, kau boleh kehilangan apapun. Satu hal yang gak boleh hilang, semangat. Nah hari ini saya mau kasih tips, sama dalam hidup saya. Hidup saya juga gak mudah, tetapi yang saya pelihara cuma satu, semangat di dalam hidup. Persoalan banyak. Amin saudara, waktu ada di dalam keterpurukan, saya perlu semangat yang tetap terbakar. Amin saudara, oleh sebab itu hari ini saya share sama saudara. Yang pertama, bagaimana caranya supaya engkau tetap semangat. Coba kita buka Kolose pasal yang ketiga yuk. Ayat 23 dan ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23-24. Bapak, saya sampai waktunya sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Hah? 8:30 sudah sama QA. Oh belum, oke. Sip. 8:30 pagi kan? Oke. Ya, kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti, dan bukan untuk, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan, dari siapa? Dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai Kristus adalah, dan kamu. Yang pertama Pak, kalau engkau mau tetap semangat, jangan gantungkan semangatmu sama respon orang dan mulut orang. Amin saudara. Jangan lakukan untuk manusia, lakukan untuk Tuhan. Anda kerja, kalau Anda kerja buat bos, sebentar lagi engkau akan mengalami kekecewaan. Karena bosmu bisa buta mengupah saudara. Karena bosmu bisa lihat, bosmu bisa gak adil. Amin saudara. Selama itu manusia, dia bisa melakukan hal yang salah. Anda udah jadi yang terbaik, Anda gak pernah absen, Anda gak pernah izin, Anda gak pernah terlambat. Tiba-tiba junior Anda yang dipromosi, sakit gak kita? Tetapi kalau kita terbiasa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita akan bicara gini, orang lain sukses duluan, gak apa-apa, saya akan datang sama dia. Amin saudara, saya akan salamin. Jangan terus bilang kasih selamat bukan budaya Indonesia, amin saudara. Ada teman saya suka gitu tuh. Lu alasan aja. Kita gak akan masuk pada frekuensi iri hati. Kita akan menerima, kalah menang itu bukan urusan, bukan buat kita. Amin saudara. Amin. Lakukan untuk Tuhan. Kalaupun orang lain sukses duluan gak apa-apa, aku punya kesuksesanku sendiri. Kesuksesanku akan berbeda, kesuksesanku akan menjadi yang terbaik. Amin saudara, gitu. Maka Anda gak pernah sakit hati. Orang mau sukses, kalau kita gak begitu, waduh Tuhan. Anda akan gini loh, semangat Anda akan sangat tergantung dari apa? Ini kalau ngomong pelayan Tuhan nih, tergantung dari jumlah jemaat. Kalau jumlah jemaatnya segini nih, semangatnya gampang. Coba kalau kita ngelayanin, satu gereja isinya 10 orang. 9 nenek-nenek, 1 kakek-kakek. Mau semangat gimana? Saudara mau ngomong keras sedikit takut dia stroke. Bapak Ibu. Banyak orang kalau semangatnya tergantung, wah crowdnya berapa nih? Kalau crowdnya 2.000, 3.000, waduh semangatnya gampang. Kalau saya enggak. Saya mau ada 2 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 1.000 orang, 10.000 orang, I don't really care. Kenapa? This is the way I am. Karena aku melakukannya buat Tuhan. Bukan untuk apa? Bukan untuk siapapun. Maka aku tidak akan pernah datang dan menyenangkan telinga Anda, tetapi aku datang membawa suara Tuhan. Amin saudara. Beri kemuliaan yang meriah. Saya enggak tergantung. Mother Teresa pernah bilang begini dan saya aminin. Apa? Kalaupun tidak ada yang menghargai perbuatan baikmu, tetaplah engkau berbuat baik. Kalaupun tidak ada yang menghargai pekerjaan baikmu, tetaplah bekerja dan jadilah yang terbaik. Semangat. Jangan tergantung sama mulut orang. Anda kalau udah kerja buat orang, Anda kalau udah ngelihat orang, Anda apalagi, waduh, Anda masuk cemburu,
Anda masuk kepada kecemburuan, kepada kesuksesan orang lain, aduh Anda orang paling menderita. Orang kalau udah masuk iri hati nih ya, lihat tetangga beli mobil baru, itu menyakitkan. Betul nggak? Kijang Innovanya dikeluarin, set, terus dicuci. Wah itu rasanya kan ngeledek kita tuh. Kayaknya gini loh, mobil gua baru, mobil lu mana? Padahal dia nggak melakukan itu buat kita. Orang yang masuk pada frekuensi iri hati, kenapa? Karena dia tidak terbiasa melakukan untuk Tuhan. Dia melakukan untuk upah. Orang apapun Anda, hamba Tuhan, pelayan mimbar, yang melakukan sesuatu untuk uang. Maka saya mau kasih tahu, pekerjaannya tidak pernah menjadi berkualitas. Tidak akan pernah. Amin saudara. Orang yang seperti apa yang akan berkualitas? Orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Yang kedua, kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8. Saya berharap Anda belajar sesuatu malam hari ini. Amin saudara. Amin. Yuk kita baca 2, 3 apa katanya? Ia akan dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang dan yang tidak berhenti menghasilkan. Pohon ini mengalami musim kemarau enggak? Mengalami tahun kering? Mengalami panas terik? Tetapi perhatikan daunnya tetap hijau. Amin saudara. Dan dia tidak pernah tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah apa? Ayat yang ke-7? Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada yang kedua. Mau tetap semangat gak? Andalkan Tuhan. Mau tetap semangat gak? Pandang Tuhan. Jangan pandang persoalan. Anda pandang persoalan, Anda sebentar tawar hati. Kenapa? Karena banyak persoalan yang jauh lebih besar daripada kemampuan kita. Tetapi kalau engkau pandang Tuhan, none of the problem bigger than my God. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Gak ada. Ayo coba sebut apa, persoalan apa yang lebih besar daripada Tuhanmu. Gak ada. Pandang Tuhan. Daud gak pernah tawar hati dengan Goliat. Padahal kalau Daud dibandingkan Goliat, Daud gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Iya apa iya? Amin. Ya ampun Daud imut, Goliatnya keker. Daud gembala domba, dia adalah panglima perang yang terlatih. Di sini senjatanya cuman umban dan ketapel sama batu licin. Yang di sini bawa pedang dan lembing. Gak imbang. Tetapi Daud gak pernah tawar hati. Kenapa? Karena dia gak pandang Goliat. Dia pandang Tuhan. Apa buktinya? Waktu dilihat Goliat, Goliat, kau datangi aku dengan pedang dan lembing. Tetapi aku datangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Amin saudara? Gitu. Maka dia penuh semangat. Goliat lari, Daud lari. Daud gak pakai ragu-ragu ngelawan Goliat Pak. Kenapa? Karena dia percaya Allah yang dia sembah akan membawa kemenangan buat dia. Amin saudara. Gitu caranya. Oleh sebab itu hari ini andalkan Tuhan. Satu kali saya, tapi kalau ini teman saya ini agak aneh. Saya ditelepon. Le, kok di mana Le? Lagi di rumah, kenapa? Tumben, kok gak ada pelayanan? Ada, tapi ntar malam. Oh, oke. Aku kangen nih, aku udah lama gak ngobrol sama kau. Boleh gak kita keluar dulu, kita ngobrol-ngobrol. Sambil ngopi-ngopi cantik. Siapa yang cantik? Lu laki, gua laki. Oke, boleh. Bener ya? Iya. Tunggu. Siapa yang traktir nih? Ya akulah katanya. Wah mantap. Itu lebih mantap lagi. Akhirnya udah singkat cerita saya makan di Plaza Indonesia. Selesai makan biasa kan ya etika lah. Saya tahu dia yang bayarin kan. Begitu dia ke kasir ya saya temenin lah gitu. Saya temenin dia.
Saya nggak mau cerita makanannya, nanti sudah ngiler. Begitu saat saya ngelihat gitu, yang saya mau cerita adalah begitu dia buka dompet Pak. Saat saya lihat, apa? Foto siapa? Ya foto istriku lah. Oh, foto istri. Saya ini heran, kenapa? Hari gini gitu, zaman now. Ada suami yang masih pegang foto istri di dompet. He's so classic, amin saudara. Amin, ini kalau orang main mobil kuno, ini alirannya vintage nih saudara. Ya enggak, gue bilang gila lu klasik banget. Ayo di sini bapak ibu, bapak-bapak yang masih simpen foto istri di dompet angkat tangan. Satu yang di belakang, mana lagi? Hah? Udah ngaku aja nggak apa-apa. Hah? Cuman satu tuh. Saya juga enggak. Saya juga enggak ada foto di dompet saya, enggak ada foto istri saya. Enggak ada. Kan itu udah kuno banget, amin saudara. Foto di dompet, foto istri kalau di dompet kan cuma satu pose. Kayak Wonder Woman. Kalau coba kalau di gadget, woi, dari foto ya, dari pose-pose yang biasa sampai pose-pose yang biasa, amin saudara. Banyak banget foto di situ, foto bini gue. Tapi ini di dompet aneh. Tapi yang saya mau cerita gini. Terus dia bilang gini, kau tahu nggak kenapa aku taruh di dompet? Wah, ya itu yang gua nggak tahu. Kenapa emang? Ntar aku cerita. Ya udah kau cerita ntar aja. Sekarang bayar dulu. Selesai bayar, jebret, dah. Terus dia bilang, gini. Itu foto di dompet, aku buka kalau aku dalam persoalan katanya. Wah, maksudnya? Aku tuh kalau lagi dalam persoalan di kantor, di ini. Terus aku buka dompet tuh, aduh rasanya tuh ringan gitu hati. Hah? Kok bisa? Setahu gue Tuhan. Setahu saya pandang Tuhan. Saya pernah khotbah soal itu, amin. Pandang Tuhan maka persoalanmu akan jadi kecil. Ini pandang foto istri. Persoalan jadi kecil. Masa sih? Kok bisa gitu? Iya. Karena tahu nggak? Aku nggak punya persoalan lain yang lebih besar dari dia. Ternyata, jadi kalau dia ada dalam persoalan dia buka gini. Oh tenang, di rumah masih ada yang lebih besar. Bukan begitu Bapak yang di belakang? Enggak ya Pak ya, haleluya. Dia bilang nyesel gue ngangkat tangan. Gitu. Pak Bu, bisa joke, pandang Tuhan. Amin saudara, maka persoalan apapun engkau akan pandang ringan. Karena Allahmu terlalu besar untuk engkau bandingkan dengan persoalanmu. Dan yang ketiga yang terakhir. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-34 ya. Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu karena mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk salam kanan kiri bilang gini, yang cukup buat sebulan itu gaji. Kalau persoalan sehari cukup untuk, bagaimana engkau tetap menjaga supaya hidupmu penuh dengan semangat? Gak usah pikirin hari esok. Anda pikirin juga, Anda gak akan ketemu solusinya. Setuju Bapak Ibu? Because you never know hari besok itu akan seperti apa. Lebih baik hari ini tutup sama Tuhan. Saya di dalam keseharian saya, kalau saya bangun, maka saya akan lihat, oh masih ada nafas. Saya lihat masih ada kekasih-kekasih saya, masih ada keluarga, aku masih ada di rumah. Oke. It means ada tugas hari ini. Maka saya bukan orang yang minta berkat, saya gak pernah minta berkat. Saya gak pernah berdoa minta perlindungan. Kenapa? Karena tanpa aku minta Tuhan akan memberikan itu. Kenapa? Karena fokus saya cuma satu. Kalau saya dikasih satu hari, ini sebuah talenta. Artinya apa? Tugas saya cuma satu. Satu hari ini aku harus spend sesuai dengan keinginannya Tuhan. Maka doa saya cuma satu. Bapa, hari ini adalah hari baru. Soal berkat baru itu pasti ada buat kami. Hari ini menjadi hari yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hari ini aku menyenangkan hatimu. Tuhan karuniai aku hikmat dan pengertian
untuk menjalani hari ini. That's it. Begitu nanti saya malam nih, selesai, mesbah, maka saya akan bilang gini, Bapak, kalau sepanjang hari ini ada kekurangan, ada salah, ada pelanggaran, aku mohon ampun. Ada pujian, ada kemuliaan yang aku terima, aku kembalikan kembali buat Tuhan. Hari ini selesai, aku kembalikan kepada Tuhan. Saya istirahat, saya ngorok, saya tidur nyenyak Pak. Besok, urusan besok. Kenapa? Karena saya nggak bisa pikirin hari ini. Aku pikirkan atau tidak hari ini, besok tetap kejadiannya sama. Betul nggak Pak? Amin. Makanya saya suka geli sama orang yang dia bilang gini, gue gak bisa tidur kalau di pesawat. Emang kenapa? Saya itu melihat pesawat itu tempat tidur yang paling nyaman. Ya Bapak pilot, enggak. Pilot justru takut kalau naik pesawat. Kenapa? Bapak Ibu yang bisa nyupir, kalau disupirin orang gimana? Kalau Anda gak bisa naik motor santai kan? Tapi kalau Anda bisa naik motor, pelan-pelan lah tuh. Ngegasnya ya kan? Sama saya. Kalau saya ikutin, saya akan begitu. Anda yang nggak tahu, Anda lebih nyaman sebetulnya. Tapi teman saya enggak. Di sebelah gini. Dari awal sampai akhir, gue bilang, lu nggak capek lu begitu? Saya tidur Pak. Lu gimana bisa tidur sih? Lu pesawat ini paling enak. Saya begitu di starter nih, itu nggak tahu tuh. Tiba-tiba aja langsung saya ngantuk tuh. 9 dari 10 take off, saya nggak dengar. Saya nggak tahu. Tiba-tiba udah di atas, udah dinyalain lagi lampunya, si mbak-mbak pramugarinya udah mulai itu tuh serving makanan. Saya nggak pernah tahu. Kenapa? Paling enak. Terus teman saya bilang, kalau cuacanya jelek, makin enak. Di rumah tempat tidur saya diem. Kalau saya di pesawat, gue kayak bayi. Bayi itu kenapa bisa tidur nyenyak? Diapain? Diam gini, dia bangun dia kalau didiemin. Diapain? Amin. Ya enggak? Hah? Bener gak sih? Amin. I'm like a baby. Kalau di dalam pesawat tuh I'm just like a baby gitu. Enak banget. Tidur saya Pak nyenyak. Teman saya gila lu bisa tidur. Kenapa emang? Ntar kalau cuacanya jelek. Emang kalau cuaca jelek lu bisa apa? Emang lu melotot gini cuacanya jadi bagus? Enggak juga. Udah waktunya game aja. Amin. Amin. Udahlah. Tidur. Gak bisa gue, ya terserah lu. Pokoknya gue tidur. Enak aja lu bisa tidur ya. Iya. Tinggal nanti buka mata kita lihat. Ketemu Petrus, tadi kecelakaan. Amin. Kalau selama masih ketemu airport berarti masih ada tugas. That's it. That's life. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu enggak usah. Anda tuh terlalu memikirkan hal-hal yang Anda enggak bisa pikirin. Sehingga akhirnya itu akan membuat hatimu jadi tawar. Yang pertama, jangan gantungkan semangatmu dengan respon orang. Amin saudara. Lakukan saja yang terbaik seperti untuk Tuhan. Yang kedua apa? Andalkan dan pandang hanya Tuhan. Amin saudara. Dan yang ketiga apa? Enggak usah pikirin apa yang Anda tidak bisa pikirkan. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok punya kesulitannya sendiri, besok punya tantangannya sendiri. Kalau buat saya, selama besok aku bersama dengan Tuhan. Saya selalu bilang gini, the best is yet to come for me. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, ada 5 menit, ada yang mau ditanyain? Saya diminta ada Q&A, ada tanya jawab. Saudara nanya, jawabnya ntar-ntar. Ada? Ya Bapak, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Saya sangat berterima kasih khotbah hari ini, sangat menguatkan. Amin. Anda sebagai seorang pilot, Anda bukan hanya menembus sky, langitnya bumi, atau space, langitnya bintang-bintang, Anda sudah masuk di langitnya Tuhan. Amin. Dengan firman. Pak Shipki, Yes. saya sering pergi karena saya mantan diplomat. Dan kami keluarga sering ketakutan kalau naik pesawat jarak jauh. Tapi ada satu ayat yang menghibur saya. Mungkin saya mau share hari ini dan bertanya. Bahwa ada satu dosa yang klasik yang kadang-kadang orang Kristen nggak tahu.
dosa yang terdapat di dalam Roma 14 ayat 23. Bisa bantu saya, Roma 14, 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan tidak, ia telah dihukum karena tidak melakukan berdasarkan iman. Ini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Yes. Saya bilang sama istri saya, kalau kita naik pesawat, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita harus mati pun kita mati di dalam Tuhan. Amin. Persoalannya, Yesus tidak pernah melihat masalah manusia. Saya sudah belajar Bible. Tidak ada satu ayat yang mengatakan Yesus tertarik sama persoalan manusia. Dia tertarik dengan iman manusia. Karena semangat, harapan semua ada di dalam iman itu. Pertanyaan saya, Pak. Saya senang sekali sama Bapak. Kenapa Bapak seolah-olah ada pertanyaan, hidup untuk makan, makan untuk hidup, dan melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani, Anda misahkan di situ. Saya lihat Anda mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, perjuangan hidup, sarana hidup, dan kebahagiaan hidup. Ada di dalam diri Anda. Sebagai seorang pilot, kok bisa menjadi seperti seorang pengkhotbah yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, Anda seperti seorang botol yang diisi dengan air, harganya murah. Minyak murah, bensin murah, tapi Anda botol yang diisi dengan minyak wangi yang berharga. You are the chosen people, menjadi berkat bagi kami semua. Pertanyaan saya, apa yang membuat Anda sampai terpanggil untuk melayani Tuhan? Anda seorang pilot. Anda begitu cinta sama Yesus. Apa yang saya mau tanya itu? Terima kasih, Tuhan memberkati. Kebetulan saya ini pilot. Jadi kalau baca buku manual, seperti itulah saya mempelajari Alkitab, Pak. Jadi saya kalau pelajarin Alkitab itu detail. Seperti seorang pilot mempelajari buku manual yang dikasih. Mempelajari pesawat, detail Pak. Saya harus tahu karakter pesawat itu dari buku yang saya baca. Saya juga harus belajar karakter Tuhan dari buku yang namanya Alkitab. Amin, saudara? Iya, begitu. Kan gak bisa kan pilot tebak-tebak buah manggis. Betul saudara? Amin. Ini sweet apa ya kira-kira ya? Coba deh, juar meledak Pak. Pesawat itu kalau mogok gak bisa minggir bos masalahnya. Jadi kita harus tahu persis. Akhirnya kebawa cara saya mempelajari Alkitab, it's very detail. Saya gak bisa, udahlah percaya aja, gak bisa. Untuk hal-hal yang supranatural, saya akan membacanya dengan iman. Bagaimana caranya Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dengan 2 ikan 5 roti? Gak usah pusing-pusing cari jawabannya. Amin. Percayalah. Kenapa? Karena dia Tuhan. Tuhan itu supranatural, dia tidak berasal dari manusia. Bahasa Ibraninya kadosh. Atau kudus yang kita kenal. Ngerti maksud saya? Tapi untuk statement-statement Kristus, statement-statement daripada Tuhan Yesus, semuanya pasti ada alasannya. Gak mungkin Tuhan Yesus keluarkan statement tanpa alasan. Nah itu yang saya cari, itu yang saya kejar. Gitu. Sehingga hari ini saya ngajar. Gitu. Dan kebetulan ya tadi ada kesempatan untuk sekolah teologi ya, sampai ke S2, saya ikutin semua. Dan hari ini saya jadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi ya Pak. Saya pikir itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada lagi yang lain? Ya sampai 45, masih ada 3 menit. Puji Tuhan, gak ada yang nanya? Enggak? Karena kalau gak nanya itu, kalau ada pertanyaan kemudian orang gak nanya, itu ada 2 Pak. Ngerti banget atau bingung banget? Mudah-mudahan Anda yang pertama ya. Bapak Ibu hari ini belajar sesuatu? Amin. Dan saya berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya.